yang kita lakukan ketika sholat. Wa idza faraqta min taharatil hadas ayat asghar wal akbar, apabila Anda telah selesai atau sudah rampung dari bersuci dari hadas, baik hadas yang kecil atau asghar maupun hadas yang besar, wa min taharatil khabas, dan juga sudah rampung, sudah selesai dari mensucikan diri dari najis. Jadi kata khabas itu sinonim atau persamaan makna dengan kata najas atau najis. Alladzi la yughfar anhu, dari najis yang tidak dimaksud. Karena najis itu ada yang dimaksud diampuni dan ada najis yang tidak diampuni. Sama kayak dosa, ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Syirik ini ya kalau pengen kita bebas, ya harus masuk Islam lagi. Situ karena sudah taat. Sama kalau najis yang tidak terampuni, yang harus basuh najis yang terampuni. Bil badan, katanya dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada jalan untuk melepaskan dari syirik, lantas bagaimana? Dulu kaum Quraisy itu adalah kaum musyrik. Ya. Kaum jahiliyah itu mereka adalah orang-orang musyrik, dan akhirnya kan menjadi orang muslim yang terbaik, yaitu dengan masuk Islam. Jadi kita kalau musyrik ya balik lagi harus baca syahadat. Beda dengan dosa selain musyrik dengan istighfar. Kalau syirik gak bisa dengan istighfar, karena itu dosa yang tidak terampuni. Jadi jangan minta ampunan kepada Gusti Allah. Kalau syirik Pak, kudu balik lagi dari awal. Itu artinya harus Islam lagi, harus syahadat lagi. Nah, sekarang umpama tidak ada jalan keluarnya, ya gimana? Kasihan kan? Umpama orang yang pernah syirik umpamanya, terus tahu terus tobatnya gimana? Wah, nggak bisa diampuni gitu umpamanya. Ya repot, kasihan gitu. Selama orang itu masih ada di alam dunia, ya masih bisa. Yaitu sebagai dalilnya, yaitu dulu orang-orang Quraisy itu adalah musyrikil Arab. Coba di kitab-kitab tafsir itu. Nah terusnya mereka itu jadi orang-orang, jadi sahabat-sahabat Nabi. Terus gimana itu? Yaitu kan dengan masuk Islam. Berarti dari sini diambil kesimpulannya, kalau syirik ya jalannya harus balik lagi ke Islam. Kalau dengan murtad ada apa? Sama dengan murtad gitu. Murtad gitu. Cuma kalau murtad sih
wajib diperangi gitu tuh oleh imam. Kalau nggak tobat nanti bisa dibunuh, kalau musyrik mah nggak bisa, ada ketentuan begitunya, masih dihukuminya ya kafir saja. Hari murtad mah berarti pernah Islam. Pernah Islam, cuma cara tobatnya ya balik lagi syahadat murtad tuh. Cuma kan kalau orang murtad sih harus diperangi, itu memang harus dia balik lagi Islamnya. Kalau orang tadinya sudah masuk Islam keluar, disuruh tobat. Kalau tidak mau tobat, ya itu kena hukum. Nah sekarang kalau orang Muslim yang musyrik, Iya. Muslim tapi dia itu kemudian mengimani selain Allah gitu lah, mempercayakan kan musyrik itu sama dengan musyrik yang Ya sama saja keluar. Kalau apa itu kan lawannya musyrik itu adalah wahid. Musyrik itu menyekutukan Gusti Allah. Kalau wahid mengesahkan Gusti Allah. Bisa dibenarkan dia tak Islam, tapi mempunyai keyakinan seseorang selain Rasul sekali, ya tambah sampai 7 kali Isra Mi'raj. Tapi mana dia main Islam kapan datang? Orang Islam. Jadi itu sih nanti masuknya bukan ke musyrik, lain lagi. Nah, kamu Iya, lain bukan ke musyrik itu sih. bedana antara musyrik sareng kafir ku matakan. Jadi kalau kafir sih benar-benar nggak percaya gitu loh sama Gusti Allah. Ada musyrik percaya. Hari musyrik kan orang-orang kan buktinya di Ka'bah itu masih, jadi Gusti Allahnya masih disembah, tetapi dia juga masih ke berhala-berhala itu juga masih menyembahnya. Itu musyrik kan menyekutukan artinya. Menduakan mentigakan. Beda. Jadi kalau ada ungkapan kata kafir itu masih umum. Kalau kata kafir itu umum sekali. Bisa ya di dalamnya orang musyrik bisa. Tadi kembali deh, eta kan boga keyakinan, orang terlalu mempercayai ke rukun Islam, ayo genap. Saya orang kemai. Tidak cek dulu cina ayah genap nanti iman katarim, ayah gitu. Kembali 7. Sudah muslim tak? Kafir tak? Tasir. Ya duka. Apa aja ulah aku. Rukun iman atau rukun Islam ya? Rukun Islam sana. Rukun Islam anu kagenep nate ngayakinkeun yen warga talim teh lebih mulia tibatan Ahlul Bait. malaikat. Di YouTube. Ya itu sih maksudnya kalau itu sudah keluar jadi bukan musyrik, ke kufur, ke itu nanti ke murtad. Kayaknya kada ini. Ya. Jadi kalau keluar dari aturan-aturan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu seperti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Terus kurangnya ikut-ikutan mengikuti kumaha mereka. sarwana
cacur ulah kurang. Kumaha cacun? Ulah heula mumpung ieu ngari. Ulah heula mah ge. Geus jelas. Geus kalian jelas mah langsung kan. Udah lucu udah. Ayam kacang gratis nih. Warga tahu Ya. itu memang udah tibatan malaikat. Akan Terus yang dimaksud penduduk Yaman yang dipuji oleh Kanjeng Nabi itu yang asli Mas pribumi. Ada seperti Uwais Al-Qarani itu pribumi. Uwais itu orang Yaman. asal Pekalongan. Ye. Bukan, jadi lahir dengan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi sih imigran. pendatang. Awas nih betul harus dipisah. Jadi memang ada hadis-hadis Nabi yang isinya memuji penduduk Yaman itu yang asli ketika Nabi itu ada. Tuh Yaman yang itu makanya di Ka'bah sendiri kan juga ada rukun Yaman. Oh, itu Yaman asli di bumi Yaman. Sehingga karena Sayyidina Ali sendiri waktu ada masalah itu dilarang oleh Kanjeng Nabi itu penduduk Yaman asli. Saat itu Balawi belum datang. Belum ada Balawi. Belum ada. Balawi itu kan hijrah ke sana katanya kan cucunya siapa itu, terus ada Al-Muhajir. Oh itu kan zamannya sudah jauh, jadi beda. Yang hijrah. Cuma kadang-kadang itu dijadikan argumentasi tentang kesolehan penduduk Yaman. Padahal pujian Nabi terhadap penduduk Yaman adalah ketika Nabi masih ada dan itu penduduk Yaman yang asli pribuminya. Jadi harus dibedakan kalau Jadi di Yaman juga paling sih pendatang. Kayak di Indonesia. Iya. Kayak Sultan Ali Abroha itu di Yaman sama Abroha. Iya, betul. Abroha dari Yaman. Tapi asli itu. Lumut ibarat orang kau pun Ka'bah. Lagi Orangnya kayak tadi sedang orang Yaman kan, orang luar. Kalau jadi manis, perbuatan syiriknya Merubuhkan balok. masyarakat itu menduakan Tuhan. Ini contoh misalnya karena batu ali, mungkin bawa aset, kita mungkin hari itu karena umat itu syirik. makanya HP keding sirik kan. Pengertian masyarakat secara umum teh itu biasanya teh bukan syirik teh. Pemahaman. Pemahaman teh. Hari beda, hari sirik Sunda mah beda. Hari sirik Sunda mah pemahaman teh nyane mah sirik teman kan. Kiri. Iri. Makanya dia orang Irian tuh jelek. Ya, Ya, jadi di dalam menduakan Tuhan juga ada makom-makomnya. Ada yang makom yang parah itu seperti sampai nyembah. Tuh kayak dulu tuh bangsa Quraisy tuh. Itu kan jadi patung-patung itu, tapi kan ada juga yang masih dianggap gak susah sih, misalkan kita itu apa ya, cinta kita masih bogoh kasalain Gusti Allah. Ini untuk makom tertentu sudah tidak boleh. Hari makam orang mah Maksudnya sering kali tubuh. Nah ya, terusnya kan kita kadang-kadang begini dengan masalah benda-benda yang termasuk misalnya susuku di misalnya erek panen misalnya yang dibuat. ya itu tergantung ininya. Itu
tidak bisa semua dihukumi syirik, tidak bisa juga semua dihukumi tidak syirik karena beda-beda. Iya. Ya, jadi kalau selama atau mau budaya, iya, bukan masalah budaya, ayah oge anu iya, nah, itu jadi makanya tadi tergantung orangnya macam-macam itu terlihat dari mana prakteknya keyakinannya seperti apa. Tapi kalau kita ini mengadakan selamatan seperti itu adalah tujuannya juga kita itu berbagi dengan makhluk yang lain, itu tidak ada masalah. Berbagi dengan makhluk yang lain itu tidak ada masalah. Dulu orang-orang tua kita begitu. Iya, yuk dari pangeran mah, ada Gusti Allah mah butuh dahan, butuh sukuhan. Makanya akhirnya selalu bentrok itu. Yang satu mungkin dari pihak santri, wah musyrik. Padahal di pihak lain, wah saya itu enggak minta ke situ, tetapi saya sama ngasih. Gitu kan di situ juga ada makhluk yang lain. Tuh, kadang kita ngasih, terus juga apa itu? Kopi manis. Nah, ya karena anggap benar ayam kan. Makanan bukan benar makan, jadi ya sedekahan selamatan. Jadi nu teka tinggal ge dikirim Fatihah, dinaon gitu. Kan ada nulung nanti ada tempat gitu. Nah yang apa yang menunggunya juga senang itu artinya kalau kita ngadakan selamatan tuh jadi ulah turwek baik jadi zaman tetangga jadi parasian. Nah itu mungkin pendahulu-pendahulunya dulu tuh pengennya masyarakat itu jangan sampai lupa dengan tetangga, jangan apanya itu kayak diajak-ajak makan bareng-bareng gitu. Itu kan masih sak kurun, masih sak karuhun kene. Kita teh kudu di. Nah, yang asli nama kayak gitu tuh, kan terus keyakinan orang kan beda-beda. Disangkanya itu nyuguhan Gusti Allah atau nyuguhan makhluk kayak urangna minta kabinah bukan. Selama kalau kitanya masih berbagi. Karena memang kan ya itu tergantung orangnya. Artinya kita jangan sampai menyalahkan masyarakat yang punya budaya seperti itu. Karena memang ada yang tujuannya. Yang gaib itu juga kan mungkin juga pengen. Nggak tenang. Kita senangnya dagingnya. Sedangkan jin kan senangnya tulangnya. Maka Nabi sendiri kalau tulang itu jangan dipakai untuk istinja. Karena ini nih aturannya. Sebab nanti itu bagiannya jin. Jadi kalau seandainya kita tulang itu dipakai istinja, nah ini kan ya kebagian ya. Cuma memang banyak hal yang serupa tapi tak sama. Yang minta ke setan juga ada begitu tuh. Ini permasalahannya. Terus kan ada korin. Korin ini kan dari jin. Korin itu ketika manusia yang disertai yang meninggal, ruh mah sudah ke sana urusan, tapi korin sih masih ada di sekitar kita. Dan kadang-kadang itu yang minta bagian. Nah, minta bagian. Nah, nanti kadang-kadang oleh orang kita, oh, kena wah, Ustaz Baca minta ini. Padahal korinnya, karena korin ini kata Nabi dari
itu dia tidak mengganggu. Jadi hasil berbagi itu tidak hanya manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain pun perlu berbagi. Termasuk saya Pak. Barapan buku lah. Untuk barang-barang itu berbagi. Ada. Dia termasuk tadi si Jatuh ngomong kan, jadi dia waktu kalinya punya kekuatan menahan lapar. Tadi teh ngomong Bawa ke rumah makan. Jangan sampai keyakinannya salah. Bisa. Ada tafsiran. Laku gitu. Ya makanya kan sebetulnya Gusti Allah sendiri kan bikin alat-alat tuh. Ada cincin Nabi Sulaiman, ada tongkat Nabi Musa. Ya. Tapi tidak ada Quran surat Musa. Itu nambah surat. Nah ini sebelum berlanjut yang kita bisa ajaran atau cara-cara penanggulangannya oleh para wali songo seperti itu. Ayana salamatan gitu. Jadi biar ya kan memang begitu. Nabi sendiri ada hadisnya kayak ini. Aku juga ada korinnya, cuma korinku sudah aku islamkan kata Nabi. Itu kan lo kayak zaman Kasurupan, kira-kira nah itu korin itu bisa kan kata iyo tuh. Jadi itu sebenarnya Korin dari golongan sini tuh. Jadi bukan orang matinya sudah urusannya dengan Gusti Allah. yang ngaku-ngaku si Korina. Korin itu kan artinya yang menyertai. Yang menyertai baturan kurang aman apa kira-kira tuh oleh para wali kita dia tidak ganggu lamun kurang boga rezeki kita
salah naon akhir bapak rezeki itu supaya ulah diganggu. Nah kalau mungkin yang Hindu Buddha kan mungkin salahnya beda lagi lah, susuguh gitu, kita mau pakainya tahina hawalah bisa ayat caranya soalnya mungkin si Korea ini ngerasa enggak orangnya itu sudah diselamatin, jadi enggak kita si umat Islam ya pakainya caranya itu ya akhirnya kena lamun di sawah ada mulai ya tahlilan lah atau hikadloh terus salamatan sepulang kan di hadloh mana Hindu. Nah, makanya kan ada istilah sodakoh bumi. Ari sodakoh bumi teh naonnya eta teh abun jeung umun urang teh kudu nyedekahan indung bapak urang sebenarnya. Asli nama kitu teh sodakoh bumi teh. Santana urang ngagarap salah manteh. Di situ manggil araya teh di ayo selamatan. Sepuh-sepuh nang iriman Fatihah. Terus irjahan barang-barang selamatan supaya mungkin ganjarannya kabagi gitu nah asal kamu begitu ayo matilah lagi ke sebab sebutan Sirik. Tapi mungkin begini kayak pemahaman saya mudah-mudahan nanti di iya. Jadi yang namanya syirik itu kita meyakini bahwa ada benda lain yang bisa memberikan kekuatan selain Allah, mungkin gitu ya? Iya. Bisa itu termasuk syirik. Gak boleh. Termasuk ucapan misalnya ketika ada orang sakit waras misalnya. Kalau bilang diwarasin kursi itu bisa saja termasuk pasti. Termasuk tergantung kita itu kan bisa bahasanya bahasa wajas, apa bahasa hakikat. Yang menganggap bahwa orang itu sakti gitu. Nah, berarti bisa memberi manfaat ya syirik. Syirik. Kalau begitu Meskipun pakai alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah itu alhamdulillah. nah, iya. Kalau keyakinannya begitu jadi syirik. Tapi kalau bahasanya itu seperti apa? Itu tuh adalah bahasa majas tidak apa-apa. Wasilah, jadi wasilah. Wasilah. Jadi tergantung ini kalau bahasa itu tergantung. Seperti sekarang. Ini sih nggak usah jauh-jauh. Ini berarti urusannya ke masalah pembahasan kita. Oke. Selain Gusti Allah tidak bisa melakukan apapun. Perbuatan kita itu juga yang menciptakannya Gusti Allah. Tapi kata Imam Abu Hanifah boleh menyandarkan perbuatan kepada seseorang. Misalkan, yuk apa yuk? Dahareun atau nang jeung saha, nang masak saha, nang ngadamel saha itu boleh, tapi itu hanya majas. Bahasanya diyakini itu hanya bahasa majas. Jangan diyakini itu bahasa yang sebenarnya. Kalau diyakini bahasa yang sebenarnya salah. Kan boleh. Kita meja nang ngadamel abdi, enggak apa-apa. Tapi kudu keyakinan sebenarnya mah eta hanya bahasa maja. Lu bener nama eta Gusti Allah nu ngadamel eta sebabnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuh, ini Al-Qur'annya. Allah lah yang mencipta kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Nah, yang ngadamel eta kan termasuk perbuatan. Nya Gusti Allah kene ngadamel. Tapi bahasa itu tuh boleh dipakai selama keyakinannya jangan ke orang itu, hanya majas. Itu isinya sih biasa. Hanya bahasa apa mungkin itu Dr. Adi. Nah, cuma memang bahasa-bahasa itu juga harus hati-hati. Ini sebab di dalam obat-obatan sendiri kita sering menjumpai ini obat ini menyembuhkan, itu tuh salah menggunakan bahasanya. Harusnya ini bisa mengobati, jangan bisa menyembuhkan. Hari menyembuhkan mah Gusti Allah. Kumaha
mah ke bahasa aku mah salah intinya mah. Tapi kalau seperti tadi, ini meja bikinan paha lepai. Itu pasti dibolehkan hanya dengan bahasa meja. Kalau kata bagus Sudah mengobati. Hari mengobati mah tidak mesti menyembuhkan. Sama dengan itu. Ini sih kebanyakan justru malah orang-orang NU lah yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Biasanya TKI malah sendiri. Memang ada seperti itu. Ya harus dikritik orang NU juga gitu loh. NU no NU. Masih dikerja. Anu jalan di hukum misalnya gitu. obat. Itu ayam mau Ya, akhirnya kan orang tuh sudah tidak terus percaya mereka. Yang mana? benar kan? Saja benar di kami ada spesialis Ustad mati. Pokoknya atas lihat pangajikan bata pae. Bener ya. Kita mau zaman kesini piring pae teh. Ada spesialis Ustad. Mengajikan anak. Meninggal. Termasuk misalnya ketika mau usaha datang ke ini Sukses. kan itu berarti kan ada kekuatan lain gitu selain Wasilah. Itu tuh dia ada kekuatan lah, tetapi kadang-kadang keyakinan orang itu iya, itu tuh salah. Syirik gitu masuk. Karena perlu ngaji. Nah itu bermasalah. termasuk tadi kan soal bahwa ini semuanya kan perbuatan juga termasuk hendaknya disesuaikan sama dengan ketika sesi dijenar diajak ke depan. Kalau saya mau Allah udah mau kok bisa lempar kan gitu. Ini berarti yang tidak melakukan sini itu ada wujud berarti kan. Wih, Bagus keras. Keras jeruk. Iya. Iya. Makanya kan itu namanya ilmu hakikoh. Ilmu hakikoh adanya di tauhid. Nah, alias kayak ngaji hakikat itu ngaji tauhid. Sekarang musbah itu kena masalah. iya, tersandung masalah. Izingan saya izin. Ini tak coran Kalau berarti. itu banyak kalau boleh banyak di tenang. Pertama lumayan musbah itu keilmuannya, cuma sayangnya musbah itu berani menghubungi sesi tenang. Sementara yang dia katakan itu kan hanya dari bacaan-bacaan, belum tentu sesi tenang itu seperti itu kenyataannya. Karena banyak juga yang tidak suka dengan sesi tenang. Jadi banyak kita yang sumbar bapak. Sebenarnya sesi tenang itu tidak seperti itu. Situ dinner teh apa bela lagi sih? Sitinya itu artinya tanah. Senar itu merah, tanah merah. Lemah abang teh. Jadi ulang. Sana sedang kidul. Abang banyak dikasih gaya abang. Pemahaman itu tidak salah. Makanya kan gini, ngaji itu kudu syariat, kudu ngaji torekot, kudu ngaji hakikat. Syariat ayah nabi fikih. Nah, torekot ayah nabi tasawuf, hakikat ayah nabi tauhid. Kudu hari baik atau torekot beda deh, kudu ngaji torekot. Nah, banyak orang baik atau torekot tidak ngaji torekot. Nirunya Wiridnya unggul. tahun. Oh, gitu. Udah diajak Kalau muslim bisa syahadat tanpa diketahui orang banyak tidak boleh. Digalak juga. Iya. Digalak. Makanya diseringan ulang deh hari eret ibadah, eret sholat sebab syarat-syarat ibadah ada Islam. Jadi eret sholat bisa ada. Tapi lain aliran syahadat kan lah beda cuy, sama Balawi. Pernah diprotes oleh Ki Akyas itu syahadat.
pernah dilakukan orang terkasak ngeskaluan iman Islam. Jaga. Supaya sholatnya memenuhi syarat sah sholat. Imannya tadi tidak hati-hati. Di sini ada orang kadang-kadang keyakinannya kan benar. Sebab kan yang menyebabkan bid'ah atau murtad itu kadang lisan, kadang juga akal, tindakan, ada juga yang diqol i'tiqad. Ini yang khawatir, yang kita tidak sadari adalah i'tiqad. Akan kembali, kalau dosa mah bisa dihancurkan di itu istighfar, tetapi kalau syirik mah tidak bisa di itu istighfar, harus kembali lagi Islam sadar. Oleh karena itu lebih abdul mana Kang setelah salam sholat, belum salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang harus didahulukan tuh? Syahadat dulu, lalu setelah syahadat istighfar. Sebab kalau syahadat mah menjaga kalau dalam sholat itu. Makanya kalau istighfar mah kan habis sholat. Iya, syahadatnya sebelum sholatnya itu letak-letakannya tuh. Jadi kalau syahadat khawatir isi ulang ayat perbuatan atau ada itikad, ada ucapan yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Dia sholat sudah memenuhi syarat sahnya sholat, di mana di antara syaratnya sholat itu ada Islam. Nah itu kita sebelumnya ini enggak mengharuskan siapa, ini sih lebih baiknya syahadat. Nah itu bisingan keulang. Nah ada pun istighfar sih nanti sehabis melaksanakan sholat. Ya nggak apa-apa, kan habis wudhu kan itu, habis wudhu atau sebelum. Tapi yang ada makan sesudah wudhu tuh. Ada asyhadu an la ilaha illallah itu. Sebelum kan berarti menuju ke sholat habis wudhu tuh. Ini masih belum Ada. Yang nggak masalah karena di antara wudhu juga syarat-syaratnya Islam. Ada mungkin kalau ada ustadz atau kiai atau orang tua kita menyuruh kita sebelum wudhu syahadat dulu, yaitu takut Islamnya keseruan, bisingan mungkin. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Iya. Tapi memang baca syahadat itu harus memang niat untuk itu Kang ya, bukan karena misalnya ada adan dijawab syahadat kan bukan itu. Jadi syahadat niat memang untuk dan itu niatnya, jadi bukan karena menjawab adan atau karena apa gitu ya. Iya. Katanya jaga-jaga barangkali dari ucapan dan itikat kita. Iya, takutnya kan ada pisau. Jaga raksa. Nah, berbicara syahadat, nih. Di dalam adan kan Syahadat. tapi tidak ada yang wa asyhadu anna padar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana kanganmu? Yang benar kalau di azan mah beda lagi. Tidak ada wa ya. Enggak pakai wawu. Yang pakai wawu itu syahadat di dalam Sholat. Di dalam Islam. Dalam syahadat dalam sholat pakai tahiyat kan? Iya. Tapi lamunan adzan mah tidak wa Tidak asyhadu anna. dari kanjeng Nabi tidak. Itu redaksinya Tidak pasti. gila ya baca. Itu. Urut tanpa wawu. Iya, itu ada di kitab bikin seperti itu. Itu. Nyawa.
Masih atas kan? Lanjut. Sama saja itu juga penting. Itu penting ya. Penting sehari-hari itu. Sangat Penting. sebab coba dana ulung utama bodoh memang. Kesimpulannya sih hati-hati. Hatiku hatimu. Nah, yofanhu tidak diampuni fil badani wasiat wal makan, baik suci di dalam badannya. Ini termasuk suci di dalam badan tuh hatta dahilil fami, hingga yang di dalam mulut tuh. Duduk bersih, begitu juga yang di dalam hidung, juga mata dan telinga. Jadi umpama, apa itu? Bermanap. Calangap. Belai. Ayah nurut buat najis teh. Cacak bukan anak. Bukan cacak bebek. Nah itu kudu berkumur-kumur heula eta. Si nanti. Tapi hisab jelema lain rukun. Urusan lain basuh, betul? Ya, Membasuh telinga mah lain rukun wudu lain. lain. Becakeun. Wal anfi sama wal ain wal udhun, telinga. Jadi kalau kita pernah kecipratan yang najis itu yang tidak makruh, itu yang harus dibersihkan. Makruh kalau nyamuk makruh. Ini buku mana suratnya? Ya nyamuk tuh nyamuk bisul. Ya kalau masalah cacat mah air. Ya. Kalau nyamuk sih kita misalkan itu makruh maksudnya. Makruhnya kan. Ya, nana makruh. Ampuni. Tapi anu bijil tidinya kan ya kan. Hari ngahajanan batu dicoal kan ada menyala kita kan. Nah, ini salahnya di sana. Ya, karena sayang suami kan. Suami Nanahan. Wah makan dan tempatnya yusolli tempat di mana dia itu sholat. Wa min satril aurati, jadi wasiapi pakaiannya dan lainnya. Minggu lima mulin mulakin lalu segala yang dibawa dan yang nempel, apa saja. Membawa tasbih itu kudu bersih. Kalau makan tempatnya wa min satril aurat, dan sehabis menutup aurat. Menutup aurat minasullah ila rukbah, dari pusar menghujat, hujat sampai lutut. Kama hiya lirajul, bagaimana itu adalah ketentuan auratnya laki-laki yang merdeka atau hamba sahaya. Kalau perempuan kan mesti berarti lebih dari ini nutupin auratnya. Fastaqbil, maka hadapkanlah apa?
dengan dadamu. Jadi dada itu yang wajib menghadap ke kiblat. Al-kiblat, ke kiblat. Aina maksudnya kiblat di sini adalah zatiah kiblatnya, benda kiblatnya harus pas. Kalau Imam Syafi'i loh, madhab Syafi'i ini. Nanti beda madhab yang lain. Mutlakon. Kalau kita ini kondisinya dekat dengan Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan, itu harus benar-benar. Dadanya itu harus menghadap Ka'bah. Di Indonesia mah Harus yakin. Tapi kalau jauh kayak di Indonesia ini, perkiraan saja. berarti husnudonnya baru husnudannya kan. Don. Jadi husnudon baru bisa. Tapi kan donnya tong samarangan ya kan? Iya. Tetap Harus ada dalil. Ada ulah padu samarangan. Ulah pakai Kalau don. Namanya don itu perkiraan yang banyak benarnya. Itu don perkiraan yang banyak benarnya. Jadi dominan benar. Kalau perkiraan tapi dominan salah itu namanya waham. Udah waham. Beda. Jadi kebalikan daripada zon adalah waham. Karena ya kan sok ningali abi kesebabaraha tempatnya ningali jami tapi diingetkeun bisa salah. Ari don tadi di luar masjid mungkin terima kan ya, tapi kalau misalnya di masjid musola kan udah diukur nih arah kiblatnya itu ke sana. Tapi suka yang udah miring kan ke kanan dah. Soalnya kan ada miring ke kanan, padahal terus arah kiblatnya kan itu. Tapi ada miring ke kanan. Ya, Kalau madhab Syafi'i sih nggak boleh. iya ya. Nyanyi Suka itu teh. Nyanyi Nyanyi. Tapi kan diingatkan bisa. Iya. Madhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Harus. Wa indal Imam Abi Hanifah at-tawajjuh yakunu bi juz'in min qaidati musallas. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah menghadap kiblat itu ya dengan bagian dari patokan segitiga. Jadi selama masih masuk ke segitiga itu boleh. Kalau ada miring itu tidak masalah. Jadi lamun orang di bio Ka'bah jadi itu masih segitiga, rata itu tidak masalah. Kalau madhab Tapi kan di Indonesia mereka masuk tipe dia orang ke Amerika kan. tapi kan pakainya segitiga. Segitiganya kan semakin meluas. Oh gitu. Iya. Hanafi. Iya lah. Tapi. Karena api bawahi. Wa inda Imam Malik al-qiblah dia jihad mutaqaddo. Kalau Imam Malik sih pokoknya asal arahnya sama. Sekarang kiblat itu posisinya ada di barat. Asal zaman yang hadap ke kulon, sah kalau Imam. Ke barat ya. Sakakulam, kalau dia lawan satu tidak ada masalah. Tapi kalau Imam apa tadi Hanafi, ya asal masih segitiga, jalur segitiga masih posisi di situ tidak ada masalah. Kalau kan Imam Syafi'i itu berat, butuh don itu benar-benar ke badannya, Ka'bah, ke zatiah atau ke benda Ka'bahnya. Kalau Imam Maliki ini lebih enak. Terus asal ramuan Kulon. ayah di kulon, hilangnya kulon lagi rada mana kakak tidur, pulang kakak pulang tapi rada ngalet, gak ada masalah karena posisinya asal ayah di kulon. Ini pun Sundana kasar. Barat laut barat daya ya kan. Iya, gak ada masalah. Yang barat. Tapi rata-rata tuh memang sudah diukur untuk panitia dan sebagainya. Tapi seolah-olah ukurannya tuh ukuran kiblat teh. Kalau mana teh ukurannya teh jalan. Dia tahu jalan kan itu, oh nyanggal menggunakan itu. Udah sampai baik sih, kata jalan tenang, kongulon. Jadi nyanggal, jadi seolah-olah Seolah-olah tapi ya.
Seolah-olah dulu. Itu kan berdasarkan jalan kayak gitu. Benar Mas Oli. Terus apa itu? Wa innal Imam Ahmad hiyal ain fil qurbi. Kalau Imam Ahmad itu menghadapi hal itu ya itu kalau dekat harus ke benda aktanya wal jihad fil bukti, sementara dalam jarak jauh yang penting masih di posisi A, di barat atau timur itu nggak ada masalah kalau jauh sih. Yang berat kita ini mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal menentukan Ka'bah, karena kita tidak ahli dalam hitung-hitungan derajat-derajat, sedangkan dari imam satu dengan imam lainnya mempunyai pendapat masing-masing. Nah, urang teh berarti dalam menentukan kiblat umpama kami mah di sana, iya, menurut kata imam Hanafi yang asal pokoknya ada kulon gitu. Tidak apa-apa mencampur adukan pendapat kan? Enggak, pokoknya kita harus istihad. Istihad dalam menentukan. Ya kalau sudah berdasarkan istihad terus nanti salah, nggak ada masalah. Yang penting istihad gitu loh. Tapi mencampur adukan ya? Enggak, kita jadi tujuannya bukan mencampur adukan. Enggak milu Kak, Ya, jadi kudu konsisten. Jadi dalam menentukan kiblat kami memang cenderungnya mengingatkan imam Hanafi. Ya apa Pak? Jadi diukur lah, jadi yakini jadi lah. Mungkin berarti iya, lamun aja ternyata hasilnya kader itu ternyata mendekati Imam Hanafi ya nggak apa-apa kan itu mah ya. Yang penting sudah berdasarkan istihad. Bukan pedoman oleh Kompas tuh. Nah, ada Kompas ya. Iya. Di HP juga ada. Waktu itu kan beberapa bulan yang lalu tuh ada yang dari depan tuh, apa dari mana tuh? Ya. Yang katanya Kalibrasi. Berapa tuh? Jam 4 atau jam 4 sore tuh, jak bawa Mekah tuh. Yaitu namanya Yaumul Rasdil Kiblat. Hari menentukan kiblat. Ya. Itu di 1 tahun itu 2 kali. Di awal, nanti di awal apa itu? Awal musim kemarau dan nanti ada di awal musim itu biasanya itu tuh posisi Ka'bah itu dengan matahari lurus ya. itu di muka ketahuannya. Nah waktu itu saya kan ikut itu 4 jam yang ditentukan itu. Arah kiblat itu mungkin kalau jam sih arah 11 ya. Jadi sesuai dengan masjid. Iya, kalau di masjid arah utara deh, anggaplah kalau jam tuh arah jam 11 lah. Di arah sedikit. Ya memang nyerong adanya. Kan biasanya nyerongnya ke kanan tuh. Kalau yang kemarin-kemarin mah. Ya nggak mesti tergantung posisi masjidnya kan. Atau mungkin posisi masjidnya tadinya sudah agak nyerong ke saya. Seperti saya, rumah saya dengan pondok itu beda. Kalau masuk ke rumah saya itu nyerongnya sedikit karena rumah saya sudah agak diserongkan. Kalau yang rumah sebelumnya belum diserongkan, maka ketika pasang sajadah lihatin tembok, sajadahnya beda. Mungkin mesinnya sudah agak benar. Kalau ini sih saya di samping pulau lah, dari Sendang, jadi ukurnya di situ. Jadi arah jam 11 lah, mungkin waktu tengah-tengahnya tuh. Iya, agak nyerongnya nggak begitu Pak, banyak. Nah itu berarti musola atau rumahnya sudah mendingan. Tinggal, tapi mungkin juga kan ada rumah kebakaran tapi posisinya tidak seperti itu, maka akan nyerong sekali. Tidak sama. Masalah tuh. Jadi kalau sudah istihad ternyata keliru tidak masalah.
baru. Sebab para 4 mazhab ini itu bikin mazhab itu mereka ini karena Nabi sabda ada yang A, ada sabda Nabi B, ada sabda Nabi C, maka ada imam yang enggak saya mengambilnya yang A. Yang saya mengambilnya yang B. Jadi 4 mazhab ini adalah melestarikan aturan Kanjeng Nabi. Makanya 4 mazhab sih tidak ada yang bertengkar. Karena memang hadis ini ayat kabeh. Mazhab-mazhab yang lain tidak kunut. Sementara ada hadis tentang kunut. Nah, ini diambil oleh Imam Syafi'i. Andaikan semua ngikutin hadis yang tidak kunut, maka hadis yang tentang kunut akan hilang. Maka dengan ngambilnya Imam Syafi'i hadis tentang kunut, akhirnya terus yang tidak kunut ada karena juga ada hadisnya, yang kunut juga ada. Jadi produk aturan dari Gusti Allah itu terlestarikan dengan adanya 4 mazhab. Ternyata yang tidak kunut itu bukan tidak kunut kan, sama can apa? Bisa jadi. Kang Aino komen kali kata manusane tadi perkawis lututnya. Lutut. Dugi kamana tentang mena masih kene ora teh dugi kamana lututnya siapa tapi sok nyali babi jalan ngangge sarung. Salat, sujud. Eta kan udah ditaong gitu. Kira-kira kita ningali, tinggali kagak teh anu palebahina teh ya. Eta kaasup orang kene teh kan membuka aurat kan berarti. Sadar kita kemana nih? Karena kan benar sujud kayak sarung dia ya. Kan Ya nggak sarung dia kan nggak sarung. Tapi dah sok setiap jalan dengan sarung, lamun sujud pasti kasih kali kan. Si tukur tapi tukur anu paling dalam. Tinggal itu teh. Kalau orang sujud dah. Oh. Tapi tidak nangtung. Tidak nangtung. Tuh kan ketinggali. Ketinggali tuh. Tukur teh. Iya. Ketinggali. Iya sakti ya. Makanya tadi batasan lutut teh seharusnya paling mana sih kan? Dibanding mana? Tinggalnya mah yang sarung nama longo. Coba masuk. Harus selalu rapat kan ya mas. Makanya ada soal ngalir ada sepuh-sepuh mah kamu almarhum. Pemenang tadi jalan makmum dan kangen lancingan udah ada panjang teh kan. Rusak ieu tah. Tangsi. Jadi kan pamit sujud teh katutup. ayeuna Ayeuna mah kan teu lancingan foto. ayeuna mah lancingan gitu di paroyokan. Ah, Sih, itu cacing. Lain. kita di jalan dulu mah kan jadi teh surti teh. Ayeuna mah teu. Eta kumaha mah ini abdi tara gitu tara kang gitu. Eta kalau naros saya kumaha tak kang gitu. Oh auratna. Mana batas turun teh di mana gitu. Anu disebutkan orat teh. Ya kalau lihat batasannya sih kan, ya mesti kan asal lutut itu tertutup. Yang sekarang di dia nanti tengah sujud dan kumakatan kumakan. Jadi enggak, jadi urusan aurat kan ketika yang sujud. urusannya kan bukan melihat dari bawah. Yang namanya nutupin aurat tuh, gitu. Jadi dari samping. Ada itu keterangannya. Jadi lamun tadi nu sujud di pagi sampai calik di dia dan tadi datang. Ya kan ketika juga ya asal kira-kira. Ya. Ya katanya. Lumayan yang praktek. Ya itu kita kami lu gitu kan. Yang eta mah kan tadi di omegan kuleungan gitu timureunna tung di luhur. Lamun langsung dulu langsung kali. Tuh, kali tuh. Kali. Kemana noong sih?
termasuk di ampunannya, alhamdulillah gitu. Saya bisa menolong. Nyampur kemarin mana cantik. Ah, rumah yang nukir kan, aman. Dari sini amin. Kalau perasaan kalau kami sujud, istri kan yang mau kena. Nah, anggota sujud kan harus ke sajadah. Sedangkan kita halangan kumu kena, kumata biasa itu. Ceksa kaol karena tidak boleh terhalang oleh mukena. Kan ada pernah itu tetap, kita. Ya itu kan jangan sampai sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakannya. Nah, itu kan berarti sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakannya masuk. Besar. Jadi anak-anak itu. Sedangkan kebanyakan kan Berapa ya bukan kan rapat. Ya, men. Dia sih nah. pan geber-geber gitu ieu na. Urang kabeh bros kitu pas kita. Nu ketat ieu mu kena. Aman baheula. Aman baheula. Tapi Anu sapotong lagi mau tangan gitu mah begitu sih. Anu sapotong berkembang. Yomean. Allah ya sudah Allah saja yang nah ini yang kasus ini ya di ini dulu di mutola ya kan. Mudah-mudahan soalnya menyangkut di batal. terima kasih hanya perlu ke depan pertemuan yang akan datang lebih masih berkisar sekitar sholat adab sholat supaya sholat kita itu betul-betul meningkat tidak jalan di tempat dengan menambah pengetahuan, tetapi tentunya dengan banyak pengetahuan ini kita tidak sembarangan menyalahkan orang karena ada pendapat-pendapat yang mungkin beda dengan pendapat kita. Pertemuan untuk siang hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kebarokahan dalam hidup sehingga kita bisa meningkat dalam ibadah ke depannya. Dan tidak lengkaplah sebelum doa kita bersolawat. Kita pilih solawat mana yang akan kita baca bersama. Jibril. Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad.